Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama Abu Gaza. Kita ada satu sedikit project di rumah. Ada area di belakang rumah, ya sekitar lebar 1,6 meter ini. Kita memanfaatkan untuk bikin palladium. Palladium itu antara perpaduan antara akuarium dengan kolam. Nah, itu kita sebut palladium. Jadi ini adalah kolam, nanti di sini ada sekat kaca, dan ini adalah filter. Ya. Filter ini nanti kita sekat 4. Saya tidak menggunakan sekat tembok, tapi nanti saya akan pakai sekat akrilik atau sekat kaca dengan 4 ruang, 4 chamber. Oke, sahabat semua, saya ingin menunjukkan dalam pembuatan kolam, baik itu kolam palladium ataupun kolam ikan hias, ya, wabil khusus biasanya untuk koi, ya. Yang terpenting adalah sistem filtrasinya. Sistem filtrasinya harus bagus. Jadi ini adalah bak filter, ya. Bak filter ini saya buat tinggi 50 dengan lebar 60. Ini akan menampung kapasitas sekitar 320 liter air, ya. Nah, ini akan kita bagi 4 chamber nanti menggunakan sekat kaca, ya, dengan ukuran tebal 1 cm, atau nanti dengan akrilik yang lebih ringan, ya. Tapi ya bedanya mungkin kalau akrilik lebih ringan tapi harga lebih mahal, kalau kaca lebih berat gitu, ya, lebih murah gitu, tetapi potensi pecah sangat berbahaya begitu, ya. Oke, jadi untuk kolam kita perlu filtrasi yang bagus. Ini konsepnya kolam dengan lebar sekitar 80, kemudian tinggi ini 80, panjang 160, tapi mungkin nanti ketinggian air itu akan saya batasi sekitar 70, karena ini debit air nanti akan menekan ke lubang yang sudah saya siapkan di sini, ya. Jadi ada 3 lubang, ada 1, 2, 3. Jadi air akan menekan ke bawah. Ini fungsinya supaya kotoran-kotoran itu langsung terserap, kesedot ke bawah, mengalir masuk ke chamber filter. Ya, ini chamber pertama nanti menggunakan sekat kaca. Ini konsepnya dengan konsep leher angsa, gitu, ya. Nah, ini dari bawah nanti lempar ke atas, kemudian ke bawah lagi, atas lagi, lalu turun. Setelah itu dari ruangan chamber keempat baru air dipompa kembali, ya, dipompa kembali ke pipa pertama. Ini akan masuk ke sini, nanti keluar di grojokan di sini, ya. Nanti ada grojokan, ada air pancur di sini. Kemudian satu lagi ada pipa di sini. Ini juga saya akan salurkan. Ini untuk arus. Ini akan saya turunkan sedikit nanti. Ini untuk pipa arus. Jadi air akan mengalir ke sini. Ada air dari grojokan di sini turun ke bawah, ya. Untuk fungsinya nanti juga sebagai aerator. Nanti air terjun, kemudian dia menghasilkan gelembung udara sehingga air kolam ini lebih sehat, lebih mengandung oksigen, gitu, ya. Kemudian di sini nanti air yang dari pompa itu juga saya akan keluarkan di sini. Ini untuk pipa arus, ya. Jadi air mengalir ke sebelah sini, dan di sini nanti ada skimmer. Nah, fungsinya skimmer ini sekaligus untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan kolam, gitu. Nah, ini skimmer juga saya alihkan masuk ke chamber filter pertama, gitu. Nah, lalu di filter ini, di chamber yang ini, fungsi saya memiliki satu batasan di sini. Nanti kalau bila mana air overflow gara-garanya satu pompa mati, misalnya pompa filtrasi mati, otomatis air dari kolam utama ini akan menekan dan masuk ke filter dan akan overflow atau berlebih. Maka air itu akan kita buang
melalui pipa ini ya. Kita akan batasi, ini tergantung nanti keperluan kita. Sementara ini tinggi sekitar 47 cm ya. Ini kapasitas nanti sampai 50 cm. Nah, dari sini baru kita akan buang. Nanti kalau overflow atau bukan hanya overflow, ya bisa dilihat di sini. Kalau nanti pas mau membersihkan filter gitu ya, ini akan mudah saya lepas aja. Jadi air akan mengalir ke bawah gitu ya. Ini fungsinya seperti ini jangan sampai dilem. Ini langsung mengalir ke bawah. Nah, ini pipa yang kita buat untuk kita buang ke saluran pembuangan. Oke. Mudah-mudahan tutorial ataupun tips membuat air di dalam kolam jernih sehat itu, yang pertama pastikan sistem filtrasinya harus bagus. Oke. Dan ini adalah salah satu konsep yang saya buat. Nanti jadinya mungkin akan saya tunjukkan setelah kolam ini siap. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.